Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas satu tema khusus kali ini yang berhubungan dengan pertanyaan kita semua, yang kemudian itu bisa jadi dapat menginspirasi kita semua ya. Pertanyaan ini datang dari salah satu sahabat kita yang menuliskan komentarnya. Jadi pertanyaan ini teman-teman hanyalah salah satu dari beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang menanyakan, kiranya mungkin topik yang sama ya, dan itu saya rasa penting juga untuk kita bahas di sini. Sebetulnya sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Saya rasa perlu untuk kita bahas kembali dan kita terangkan dengan detail ya, dengan rinci. Itu kemudian apa yang paling substansi dari pertanyaan ini teman-teman, yaitu bagaimana agar MD kita tidak mendeteksi sampah ya, atau agar kita tidak menemukan sampah. Entah itu dari settingan atau dari harga MD ya, kualitas dari alat kita. Pertanyaan ini itu adalah pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting untuk kita bahas di sini, dan kita ketahui bersama kira-kira apa yang menjadi paling mendasar dan apa yang mesti kita lakukan saat kita melakukan hunting dapat. Kemudian video ini juga adalah sebagai pelengkap ya pada video-video sebelumnya yang sudah kita jelaskan terkait dengan topik yang sama ya teman-teman. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa di sini itu saya bukan master teman-teman ya. Saya bukan master, dan saya juga belum menggunakan atau mencoba dari berbagai jenis merek MD tertentu ya, atau MD khusus atau MD yang lain. Mari kita lihat dulu cuplikan video-video yang saya sajikan ini dari beberapa sahabat-sahabat metal detektor di Indonesia dan juga para master metal detektor Indonesia. Sinyalnya banyak sinyal sampah nih, aluminium foil. Wah, apa ini? Di sini banyak bekas buku Bima, komik dan sejenisnya. Agak menyulitkan kita. Nih kan bersuara, sedangkan ini nggak bisa didis. Kasih lampu. Kalau untuk lokasi seperti ini, oke, pindah lagi kita tempatnya ke sebelah. Beberapa cuplikan video yang saya tampilkan sebelumnya, saya pikir teman-teman sudah ada kesimpulan, sudah bisa menarik kesimpulan atau ada gambaran ya, bayangan dari pertanyaan ini teman-teman. Adalah kita harus mengenali jenis MD ya. Kita harus tahu dulu bahwa alat metal detektor itu apa teman-teman ya. Kita harus kenal dan kita harus pahami bagaimana sistem dan cara kerjanya. Jadi alat metal detektor ini memiliki kapasitas ya, atau batasan tertentu yang itu kemudian tidak dapat kita paksakan untuk mengikuti keinginan kita ya. Ketiga teman-teman, mengenai penjelasan umum dari alat metal detektor. Dua hal yang menurut saya itu terjadi pada semua orang atau semua hunters metal detektor. Yang pertama, saya pastikan bahwa semua hunters metal detektor Indonesia itu pernah menemukan atau men-scan sampah ya. Dan itu tidak dapat kita pungkiri ya. Dan menggunakan jenis alat apapun itu, saya yakin para master atau para hunters metal detektor di Indonesia maupun di seluruh dunia pasti pernah menemukan sampah ya. Dua itu dari jenisnya teman-teman, jenis tipe alat kita ini. Jadi memang ada alat tipe itu yang memang sangat kecil tingkat sensitivitasnya terhadap benda-benda yang logam yang tidak berharga teman-teman ya. Jadi kemungkinan ada ya alat itu ya. Dan yang terakhir adalah spot kita teman-teman. Jadi terkadang kita melakukan scanning itu di lokasi spot yang tidak tepat. Pada video saya sebelumnya bahwa sebaik apapun alat kita itu, kalau memang lokasi spot kita yang kita tuju memang tidak tepat, artinya di sana itu memang terdapat banyak sampah dan lain sebagainya, tentunya kita pasti akan menemukan sampah ya, serta benda-benda lain yang sama sekali tidak penting untuk kita scan di situ ya, atau kita harus temukan di situ. Karena memang tujuan kita melakukan scanning itu adalah untuk menemukan benda-benda berharga yang luar biasa ya, yang itu mungkin dapat bernilai sejarah ataupun dapat bernilai material ya teman-teman. Teman-teman, kita harus pahami juga bahwa unsur atau bahan baku dari sampah, jenis sampah tersebut ya, dan hubungannya terhadap metal detektor kita. Jadi memang sampah itu ada yang bahannya atau unsurnya itu dibuat dari bahan metal ya, seperti aluminium dan lain sebagainya, sehingga terkadang alat kita mendeteksi itu, dan memang alat kita, disinilah hubungannya teman-teman, memang alat kita itu sensitif terhadap benda logam, dan memang dari namanya saja memang dia adalah metal detektor, artinya pendeteksi metal. Jadi metal ini adalah benda-benda logam yang bersifat padat ataupun yang non padat ya teman-teman ya, dan semua itu pasti akan dideteksi oleh metal detektor, baik dari jenis metal detektor yang sederhana maupun metal detektor yang
sudah kategori di tingkat sensitivitas yang di atas ya teman-teman ya. Alat jenis apapun itu pasti akan mendeteksi sampah yang berjenis logam dan yang berbahan logam teman-teman. 5. Untuk mentaktisi semua itu dari sampah tadi, kemudian jenis alat, lokasi dan lain sebagainya. Jadi memang kita membutuhkan yang namanya settingan teman-teman. Kita harus mampu atau bisa melakukan setting pada alat kita masing-masing. Apa settingan itu penting teman-teman? Jadi settingan itu adalah untuk memfilter. Jadi untuk memfilter benda-benda yang tidak kita perlukan atau benda-benda kecil yang tidak perlu untuk kita gali ya teman-teman ya. Spot manapun itu mesti ada benda-benda logam yang tidak berharga, yang itu tidak penting teman-teman dan tidak harus kita lakukan penggalian ya. Selain sampah teman-teman, memang ada benda-benda lain yang memang tidak perlu sama sekali untuk kita lakukan penggalian ya, atau kita scanning. Dan itulah gunanya settingan teman. Kita perlu melakukan setting pada program pada mesin alat metal detektor kita. Dan yang terakhir teman-teman yang tidak kalah penting juga yang harus kita miliki adalah teknik atau cara kita menggunakan MD kita dari spot-spot tertentu teman-teman. Jadi setiap spot itu beda-beda kondisi dan medannya teman-teman ya. Jadi kita harus ada teknik tertentu, teknik khusus yang kita lakukan ya. Karena teknik di bebatuan, tanah rata, datar ya, dan juga jenis tanah yang mengandung mineral logam serta pantai, saya rasa kita harus memiliki teknik-teknik khusus yang itu kemudian dapat memudahkan kita melakukan pencarian teman-teman ya. Penjelasan singkat ini tentunya ini adalah dari pengalaman pribadi saya sendiri dan itu tidak menutup kemungkinan ada cara-cara lain atau informasi lain dari para metal detektor di Indonesia ya. Jadi ada banyak inspirasi dan teknik tertentu atau cara-cara tertentu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat hunters kita di seluruh Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Apa teknik itu diperlukan? Nah, selain tadi dari jenis medan atau spot kita yang tentunya berbeda-beda teman-teman, juga dari tipe alat itu sendiri teman-teman. Jadi ada alat yang sederhana dan ada alat yang memang memiliki kualitas ya. Nah, tetapi kita yang memiliki alat yang sederhana itu tidak akan menyulitkan kita apabila kita menggunakan teknik tertentu ya, cara-cara khusus yang itu memudahkan dan juga dapat membuat kinerja alat lebih baik ya, teman-teman ya. Jadi tidak kalah dengan alat-alat yang mahal atau alat-alat yang memiliki kualitas tinggi tersebut. Cukup ya teman-teman ya. Semoga ini dapat memuaskan ya teman-teman, memuaskan sahabat kita yang menanyakan kan bagaimana agar kita tidak menemukan sampah ya. Jadi itu tadi baik dari settingan maupun dari cara-cara kita. Dan semoga ini dapat memberi manfaat serta menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.